Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan materi mengenai PHK atau pemutusan hubungan kerja di perusahaan Titas Bakery. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Setiawati dengan NIM 64231912. Nama saya Rahini Puspitasari dengan NIM 64232070. Poin pertama yaitu pengertian mengenai pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah suatu proses di mana hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan berakhir. Biasanya karena alasan ekonomi, restrukturisasi perusahaan, atau faktor lainnya yang menyebabkan perusahaan tidak lagi memerlukan tenaga kerja tersebut. Adapun jenis-jenis PHK, yang pertama pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha. Nah, pemutusan yang dilakukan oleh pengusaha ini biasanya menimbulkan pandangan yang bertolak belakang dari pihak yang bekerja. Lalu yang kedua yaitu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh karyawan. Jadi karyawan ini boleh melakukan pemutusan hubungan kerja, misalnya terjadi pemaksaan dalam pekerjaan yang dilakukan pihak pengusaha. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemutusan hubungan kerja batal demi hukum. Pemutusan hubungan kerja ini sebelumnya sudah memiliki perjanjian kerja dengan kurun waktu yang sudah ditentukan. Yang terakhir yaitu pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. Nah, peran pengadilan negeri yang menjadi penengah antara pihak pengusaha dan pekerja nantinya akan dipanggil oleh pengadilan di sana akan memberikan alasan terkait pemutusan hubungan kerja. Dampak dari PHK atau pemutusan hubungan kerja, yaitu tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi karyawan, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis mereka. Berikut ini adalah beberapa aspek dari dampak psikologis PHK. PHK seringkali menyebabkan tingkat stres yang tinggi, ketidakpastian mengenai masa depan finansial dan karir, serta tekanan untuk mencari pekerjaan baru dapat menimbulkan kecemasan yang signifikan. Proses PHK. Proses pemberhentian memiliki beberapa prosedur, yaitu yang pertama, musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan. Yang kedua, musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. Yang ketiga, musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4D. Yang keempat, musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4P. Dan yang kelima, pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Tertib di perusahaan Titas Bakery yaitu hari kerja dan waktu kerja. Yang pertama, hari kerja untuk hari kerja kantor ditetapkan dalam seminggu adalah hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Yang kedua, yaitu jam kerja adalah 40 jam dalam seminggu. Jadwal jam kerjanya ini biasanya setiap hari dalam seminggu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hari Senin sampai hari Kamis dari jam 9 pagi sampai jam 5. Lalu dilanjut istirahat jam 12 sampai jam 1 siang. Selanjutnya hari Jumat di jam 9 pagi sampai jam 5, lanjut istirahat di jam setengah 12 sampai jam 1 siang. Selanjutnya yaitu hari Sabtu di jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Kewajiban-kewajiban karyawan yang pertama yaitu karyawan wajib hadir pada waktu kerja yang ditetapkan, kecuali pada hari istirahat, mingguan, atau hari libur resmi, atau hari libur perusahaan, atau pada saat karyawan menjalankan hak cutinya. Yang kedua yaitu memakai tanda pengenal karyawan. Yang ketiga yaitu wajib memakai perlengkapan sesuai yang telah ditentukan oleh perusahaan Titas Bakery. Di antaranya ada baju seragam khas Titas Bakery, apron, sarung tangan, masker, head cook. Yang keempat yaitu menyatakan kehadiran atau mengisi daftar hadir pada waktu kedatangan dan pulang dengan alat pencatat waktu atau time recorder atau manual. Kebetulan perusahaan Titas Bakery menggunakan fingerprint. Yang kelima yaitu meminta izin tertulis dari pemimpin perusahaan apabila datang sesudah jam kerja atau meninggalkan pekerjaan sebelum waktu kerja berakhir. Memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai pekerjaan kepada perusahaan. Yang ketujuh, melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sesuai bidang pekerjaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan.
Dan yang kedelapan, melaksanakan semua perintah atau instruksi yang diberikan oleh pimpinan perusahaan sehubungan dengan pekerjaannya. Yang kesembilan, menyimpan semua keterangan yang dianggap sebagai rahasia perusahaan yang didapat oleh karena jabatannya maupun pergaulan di lingkungan perusahaan. Dan yang terakhir, wajib selalu menjaga kesopanan dan kesusilaan serta norma-norma pergaulan yang berlaku di dalam masyarakat. Memelihara kebersihan di dalam lingkungan kerjanya masing-masing, serta kerapihan dirinya. Yang ke-12, menjaga dan berusaha mencegah kemungkinan hal-hal yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun lingkungan. Ke-13, menjaga dan memelihara barang-barang milik perusahaan yang dipercaya kepadanya atau digunakan dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang ke-14, menghormati pimpinan, keluarga pimpinan, dan sesama rekan karyawan. Dan yang terakhir, melaporkan segera kepada bagian administrasi dan keuangan setiap perubahan data pribadinya, antara lain yaitu alamat rumah atau nomor telepon, status keluarga atau perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, dan status pendidikan atau lain-lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.